Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran PJOK. Kali ini kita akan membahas materi tentang aktivitas air ya, atau bisa kita sebut dengan aktivitas renang. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, silakan diperhatikan, disimak baik-baik ya. Hari ini kita membahas tentang renang untuk kelas 8 ya. Pertama, di slide pertama kita membahas tentang apa ini? Pengertian daripada renang. Coba di sini mungkin di antara kalian sudah ada yang mahir dalam melakukan aktivitas renang ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa di antara kalian yang sama sekali belum pernah mencoba untuk latihan renang. Ya mungkin kalau sekedar aktivitas air di kolam renang mungkin kalian pernah. Tapi kalau untuk belajar melakukan gerakan renang, mungkin ada yang belum. Nah, kita ke pengertiannya dulu ya. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur ya di dalam air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Ya, jadi berenang itu adalah berpindah tempat secara teratur di dalam air dari tempat satu ke tempat lainnya atau dari titik A menuju titik B dengan menggunakan gerakan koordinasi antara kaki dan tangan. Kemudian untuk gaya renang yang sering diperlombakan itu sendiri, yang populer ya, yang sering ada itu ada beberapa nih seperti gaya renang gaya bebas, renang gaya kupu-kupu, kemudian renang gaya punggung dan juga renang gaya dada. Nah, ini beberapa renang yang sering kali dilakukan atau sering kali diperlombakan. Untuk sejarah daripada renang itu sendiri, perlombaan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Sebagian besar berenang dengan memakai atau menggunakan renang gaya dada pada tahun 1873. John Arthur Trujen memperkenalkan Trujen di lomba-lomba renang. Setelah meniru renang gaya bebas suku Indian, akibat ketidaksukaan orang Inggris terhadap gerakan renang yang memercikan air ke sana kemari, Trujen mengganti gerakan kaki gaya bebas yang melecut ke atas dan ke bawah menjadi gerakan kaki gunting seperti gaya samping ya, seperti renang gaya samping. Nah, renang ini menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena pada tahun 1896. Berikut manfaat olahraga renang bagi kesehatan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan jantung, melatih pernapasan, melatih otot dan meningkatkan massa otot, menurunkan tekanan darah dan mengendalikan kadar gula darah, menurunkan berat badan, menambah tinggi badan, memperkuat stamina, meringankan radang sendi, menambah kualitas tidur, dan yang ke-10 yaitu menghilangkan stres. Jadi boleh nih kalian kalau lagi stres, pusing, banyak tugas dari sekolah, capek dan lain-lain, isi kegiatan di waktu libur dengan aktivitas renang karena
aktivitas renang mampu meredakan stres atau pusing. Jadi kalau kalian udah renang, bisa rileks, bisa santai. Makanya sering juga orang menyebut renang itu menjadi salah satu olahraga rekreasi untuk apa namanya ya, membuat orang namanya relaksasi atau rileks, santai. Jadi kita santai-santai, liburan. Nah, itu manfaat lainnya ya. Kemudian organisasi renang ya, organisasi renang untuk dunia itu ada namanya Federation International de Natation atau disingkatnya FINA. Federasi ini adalah induk organisasi internasional olahraga renang yang dibentuk pada tahun 1908. Nah, sedangkan organisasi renang Indonesia itu ada, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau disingkatnya dengan PRSI. Organisasi ini ya sama ya, baik organisasi dunia maupun yang di Indonesia ya, itu yang tugasnya adalah mengatur kegiatan olahraga renang. Ya kalau PRSI itu mengatur organisasi renang yang ada di Indonesia. Kalau FINA itu mengatur kegiatan olahraga renang di dunia, seluruh dunia ya. Kemudian PRSI ini berdiri pada tanggal 21 Maret tahun 1951 di Jakarta dengan ketua umum pertamanya adalah Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Oke. Nah, ini ada ukuran kolam renang. Spesifikasinya adalah untuk internasional. Kolam renang Olimpiade ditetapkan panjangnya ada 50 meter dan lebar kolam yaitu 25 meter. Kedalaman kolam minimum 1,35 meter. Dimulai dari 1 meter pertama lintasan hingga paling sedikit 6,0 meter. Dihitung dari dinding kolam yang dilengkapi balok star. Bisa nyampe 6 meter ya kedalamannya kalau dihitung dari tinggi balok star. Minimal 1,35. Kemudian ada beberapa peralatan yang diperlukan ya, beberapa alat yang diperlukan dalam olahraga renang. Yang pertama ada baju renang. Nah, baju renang ini macam-macam ya modelnya ya. Untuk yang putri ada yang berhijab, ada juga yang tidak berhijab. Kemudian untuk yang laki-laki juga ada ya, model untuk laki-laki juga ada baju renang. Kemudian untuk kacamata renang, nah itu kacamata renang juga banyak modelnya dan mereknya. Untuk manfaatnya, kacamata renang itu adalah melindungi mata daripada zat-zat berbahaya yang ada di dalam air. Kemudian ada lagi alat lain yaitu topi renang. Di mana topi renang ini fungsinya adalah untuk melindungi bagian kepala, bagian rambut agar tidak mengganggu ya ketika melakukan aktivitas renang. Jadi kalau misalkan yang rambutnya panjang, yang gondrong ya, itu agar tidak mengganggu pemandangan atau pandangan ya, tidak. Jadi rambutnya tidak menutupi bagian mata ketika saat berenang. Jadi bisa menggunakan topi renang. Kemudian ada alat lain yaitu disebut pool buoys. Pool buoys ini yang warna biru ya. Ini sebagai pelampung, biasanya ini untuk pemula. Kalau lagi latihan biasanya dijepit di bagian paha ataupun bagian kaki nih. Nah, itu supaya kakinya mengapung. Ya, sama ini di alat yang berikutnya yaitu kickboard atau disebutnya pelampung renang. Nah, biasanya yang dipegang diletakkan di bagian dada. Itu biasanya untuk belajar supaya mengapung atau ngambang begitu ya. Dan alat lainnya yang terakhir yaitu adalah fins atau kaki katak. Nah, ini yang warna kuning nih. Nah, ini biasanya untuk latihan bagaimana renang gaya bebas ataupun gaya dada atau gaya lainnya. Ini untuk latihan ya. Macam-macam ini bentuknya.
Begitu kemudian, nah ini jenis-jenis renang. Ini ada renang gaya bebas, renang gaya katak, renang gaya punggung, dan renang gaya kupu-kupu. Nah, berikut adalah video pelaksanaan renang gaya dada atau istilah lainnya renang gaya katak ya. Nah, ini gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun, berbeda dari gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar. Sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh meniru gerakan katak, sedangkan berenang sedang menirukan katak sedang berenang, sehingga disebut gaya katak. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air. Setelah itu, setelah satu kali gerakan tangan kaki atau dua kali gerakan tangan kaki. Nah, nanti kalian bisa perhatikan ini videonya, coba dilihat gerakan tangannya. Gerakan tangannya mengayuh seperti mendayung ya. Jadi, sementara gerakan tangannya mendayung, kakinya bergantian melakukan tendangan. Jadi ditekuk posisinya ya. Kakinya ditekuk dulu, kemudian buka, ditendangkan ke belakang. Seperti katak yang berenang. Nah, ini pada saat bernapas, kalian buka mulutnya pada saat kepalanya keluar dari atas permukaan air. Ya, ketika kalian di dalam air nih, tutup mulutnya ya. Tahan nafas supaya airnya tidak masuk. Nah, buka mulutnya pada saat kepalanya keluar dari atas permukaan air. Dikayuh, kemudian diluruskan lagi, dikayuh tangannya, diluruskan lagi supaya ada luncuran. Nah, meluncur sampai lurus. Nah, posisi kakinya ditekuk, ditendangkan ke belakang, kemudian diluruskan. Dan diberi waktu jeda ya ketika kalian sedang melakukan luncuran, meluncur ke depan, itu posisi badannya diusahakan lurus horizontal, kakinya lurus, tangan pun juga lurus. Jangan buru-buru melakukan dayungan atau mengayuh tangannya. Nah, itu posisi meluncur, biarkan dulu kaki, tangan, badan semuanya lurus, meluncur. Begitu ya kurang lebih. Jadi mudah-mudahan ini nanti kalian bisa pelajari lagi dengan melihat beberapa video video lainnya ya. Nah, ini latihan gerakan kaki ditekuk, tendangan ke belakang. Begitu kurang lebih ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan aktivitas renangnya, renang gaya dada. Minggu depan kita persiapan dan mudah-mudahan kalian semua terus bersemangat untuk dapat mengikuti pembelajaran ini. Insya Allah kita agendakan akan praktek di kolam renang. Begitu ya. Silakan setelah ini kalian membuat rangkuman kecil ya, membuat rangkuman singkat saja terkait pelaksanaan renang gaya dada. Jadi teknik pelaksanaan renang gaya dada. Langkah-langkahnya apa saja? Silahkan kalian buat rangkuman di buku catatan. Begitu ya, kiranya cukup sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.